Shalom. Selamat pagi, selamat bakti dalam kasih Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hati kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia yang layak terima pujian dan hormat dari kita. Kita berkepala, Bapa yang baik, terima kasih. Kami ada oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami datang dengan segenap kerinduan kami untuk menaikkan syukur kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan, buat kebaikan Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau Allah yang menebus kami, Engkau Allah yang telah membayar segala dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami datang dengan segala kerinduan, dengan segenap hati kami dan hidup kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan. Haleluya. Kita pujian kita bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, selamatkan
yang layak. Hiramaya Sikiramaya, Hiramaya Sikiramaya, Hirama Sikiramaya. Terima kasih Tuhan. Oh ya Rabbah, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini kami boleh datang ke dalam rumah-Mu. Engkau melayakkan kami Tuhan untuk kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kasih karunia-Mu, buat kebaikan Allah yang luar biasa boleh kami rasakan. Kalau kami ada sebagaimana ada kami saat ini, semua oleh karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan, kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami segenap anak-anak-Mu Tuhan, kami berhimpun, kami mau menaikkan syukur kami menyenangkan hati Engkau Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan kami Tuhan, kami haus dan lapar akan Engkau Bapa. Penuhi jiwa kami, penuhi batin kami dengan hadirat-Mu Bapa, dengan lawatan-Mu Roh Kudus. Terima kasih. Kuasai hati pikiran kami Tuhan, jiwa kami Tuhan. Biarlah Roh Allah bertata atas hidup kami. Roh Allah tinggal diam dalam hidup kami. Roh Allah mau tinggal diam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka, kami akan mulai ibadah kami Tuhan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Ada juga kita pada pagi hari ini. Boleh kasih salam samping kanan kirinya, tapi mungkin masuk persalaman dengan samping kanan kirinya. Pagi hari ini kita menaikkan bahwa Dia Allah yang sangat baik. Dia sungguh baik. Saya percaya Dia Allah yang luar biasa buat kita semua. Allah yang sangat baik buat kita semua. Oh, Yesus, Yesus. Dia baik pagi. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Tuhan Allah bersamaku. Bersama kita rasakan hidupku, Tuhan Allah bersamaku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yang ada di dalam diri, yang ada di dalam Amin.
Yes, luar biasa Allah kita, amin. Lebih lagi kita pujian oleh darah domba Allah. Keselamatan milik kami semua Tuhan, memberi kami keselamatan kuasa. Sekarang kau tiba, kuasanya yang menggantinya, karena lemparkannya para pendapat kita. Sekarang kau tiba, keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasanya yang menggantinya. Dilemparkannya para pendapat kita. Pemerintahan Allah kita, kuasanya yang menggantinya, karena dilemparkannya para pendapat kita. Haleluya. Oleh darah domba lah, silakan duduk, boleh silakan duduk. Oleh darah domba lah, segala dosa kita ditebus, kita diberi keselamatan dan kuasa oleh Tuhan. Bila hidup kita boleh menjadi kesaksian buat orang-orang di sekitar kita. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk teman Tuhan. Kita pujian
karena salibmu. Terima kasih Tuhan. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, bawa segalanya. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, bawa segalanya. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu.
pujian yang kami naikkan kehadirat-Mu. Karena salib-Mu kami bisa hidup. Karena salib-Mu kami disembuhkan. Karena salib-Mu kami mendapatkan kelepasan. Dan kami mendapatkan pertolongan daripada-Mu. Pada kesempatan ini kami berterima kasih oleh karena Tuhan masih berikan kesempatan buat kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami sudah belajar untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami bersama-sama mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak ada arti apa-apa, malah Dia Allah Roh Kudus urapi setiap hati pikiran kami yang hadir pada pagi hari ini. Biar kami boleh mengambil bagian terbaik. Tuhan Yesus, biar Allah Roh Kudus saja yang beracara bagi kami. Tuhan berkati ibadah ini dari pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya dalam satu nama yang ajaib, nama yang heran, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, nama dari segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sambut firman-Mu yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Shalom. Maaf bisa tolong dibesar sedikit ya, takutnya nanti suara saya. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan shalom buat saudara Bapak Ibu sekalian. Dari tanggal 3 Oktober, sekarang tanggal 3 Oktober saya dioperasi. Tanggal 3 ini baru masuk jadi genap 1 bulan. Saya baru datang kembali kepada Tuhan. Ya, maksudnya bersama-sama ibadah. Pada kesempatan ini sebelum saya mulai firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama saya ucapkan terima kasih tentunya kepada Tuhan Yesus ya, yang sudah menolong saya dengan berbagai cara ya. Kasih karunia luar biasa dan Tuhan sudah sembuhkan saya. Puji Tuhan. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih buat keluarga saya, buat istri saya dan anak-anak saya yang juga terus mendampingi saya ya. Bahkan saya tidak boleh mengangkat yang berat-berat. Dia angkatin tadi aja anak saya Kevin, nggak boleh. Udah jangan lupa nggak usah bawa apa-apa. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih kepada Ibu Gembala dan seluruh staf hamba Tuhan di tempat ini. Terima kasih yang sudah begitu juga penuh dengan perhatian. Setelah segala doa-doanya terus disampaikan dinaikkan kepada Tuhan. Dan selanjutnya terima kasih kepada seluruh hamba Tuhan dan jemaat, baik yang datang ke rumah sakit maupun juga yang datang ke rumah di Palem. Ya, terima kasih untuk semua doa-doanya dan segala supportnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kita lanjut saja karena hari ini ada banyak acara ya, acaranya sangat padat dan saya kalau bisa khotbah saya tidak lebih dari 25 menit. Puji Tuhan, kita mau sama-sama membuka firman Tuhan dan kita akan membaca dari dari Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-20. Pembacaan cukup panjang. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-20. Dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu.
Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang diberkati Tuhan, bahwa di dalam ayat yang ke-11 saya akan baca kembali. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukhuban. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Saudara, siapa yang tidak takut? Ya, malaikat Tuhan. Ini bukan malaikat yang biasa, saudara. Malaikatnya malaikat Gabriel. Dan mereka orang saudara kita yang lain juga, mereka tahu siapa itu malaikat Gabriel. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, wajar kalau si Sakaria ini menjadi takut. Tapi bukan takut karena sesuatu yang menyeramkan, saudara. Tetapi takutnya di sini takut karena bahwa dengan penuh rasa hormat akan kehadiran dan kekudusan Allah melalui kedatangan malaikat Gabriel. Saudara, jadi bukan takut karena sesuatu yang menyeramkan, atau takut karena ada berita mungkin akan menerima berita penghukuman, tidak, saudara. Tetapi sungguh sangat luar biasa, saudara. Kalau kita membaca di dalam tadi apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tadi, demikian firman Tuhan saya bacakan di dalam ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan oleh dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Bapak Ibu saudara sekalian, suatu berita yang sangat luar biasa. Betapa tidak, dari sekian lama Sakaria dan Elisabet menikah, dia masih belum dikaruniai seorang anak. Mungkin kalau berita ini kayaknya enak banget gitu ya. Sakaria kok tiba-tiba malaikat kok langsung datang membawa berita yang luar biasa. Bahkan anaknya yang dilahirkan dia akan menjadi orang terkenal. Anaknya adalah Yohanes Pembaptis. Dia dikatakan yang mendahului Tuhan. Dan bahkan semua orang senang dengan kelahirannya. Dan bahwa Yohanes Pembaptis ini, kita ingat bahwa dia yang berbicara di lorong-lorong, ya? Dan dia berkata bahwa ada Yesus, dia memang nggak sebutkan, ada nanti yang akan datang setelah saya, dan dia bahwa aku untuk membuka kasutnya tidak layak. Sampai demikian, karena siapa yang akan datang itu? Yang akan datang selanjutnya adalah Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis karena aku tidak layak membuka kasutnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus, tadi saya sudah katakan mungkin orang-orang akan berkata
kok sedemikian enaknya gitu Zakaria ya, langsung mendapatkan kunjungan Tuhan melalui malaikat Gabriel, terus mendapatkan berita yang luar biasa, anak yang luar biasa. Berbeda saudara dengan Abraham. Abraham ketika dia menantikan, maksudnya anaknya lahir, Ishak lahir, Abraham berumur 100 tahun dan istrinya Sarah berumur 91 tahun. Dan itu terjadi 1897 tahun sebelum Masehi. Ya, sebelum Masehi. Jadi kalau sampai sekarang jadi hampir 4.000 tahun. Kalau zaman sekarang misalnya ada orang yang menantikan kelahiran anak tapi tidak lain. Saudara, tadi saya sudah katakan kok betapa enaknya Zakaria udah. Siapa bilang? Pasti ya bahwa Zakaria mungkin kalau zaman sekarang sudah dibully, saudara. Zakaria, kamu kan imam, ya sampai sekian lama sudah berapa puluh tahun, ya kok Tuhan tidak juga memberikan keturunan padamu? Dan ini saudara merupakan sesuatu yang, maaf saudara, kayak ngomong sesuatu yang sangat tidak menyenangkan karena sudah sekian lama menikah tidak mendapatkan anak. Dan mungkin pergunjingan, kata-kata kasar, kata kotor sudah disampaikan kepada mereka semua dan menuduh Zakaria sudah melakukan kesalahan sehingga tidak mendapatkan anak atau keturunan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa apa sebenarnya ya yang terjadi? Apakah Zakaria seperti anggapan yang demikian? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita baca dari ayat yang ke-6 berkata demikian. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang Zakaria? Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kembali saya ulangi bahwa keduanya adalah benar di hadapan Allah. Sangat luar biasa. Berarti Zakaria dan istrinya hidup benar di hadapan Allah dan tidak bercacat. Artinya bahwa Zakaria ini melakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau dia sebagai imam, dia melakukan itu sebagai keimaman dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak tahu, tetapi firman Tuhan mencatat di sini bahwa kehidupan daripada Zakaria dan istrinya itu tidak bercacat. Dia melakukan perintah Tuhan dan dengan tidak ada tidak ada kerut atau noda, saudara, dalam kehidupannya. Dan Zakaria melakukan dengan dia tidak lagi berpikir, oh saya sudah akan mendapatkan anak, enggak. Dia sudah mungkin permohon, dia sudah tidak lagi berdoa untuk minta keturunan, sudah tidak. Ya, kalau tadi saya sudah katakan kenapa saya ambil Abraham berumur 100 tahun ketika anaknya melahir, maksudnya Ishak lahir. Ya, tapi kalau pada ini kita mungkin ambil umur Zakaria pada zaman sekarang 70 tahun dan umur istrinya adalah 60 tahun. Jadi kalau kita ini mereka mungkin menikah, anggap si Zakaria berumur waktu menikah 30 tahun dan istrinya mungkin sekitar 20 tahun lah ya. Terus mereka menikah. Ketika mereka menikah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka tentunya merindukan keturunan, tetapi keturunan itu tertunda dan sampai pada usia yang bahkan tadi dikatakan Zakaria, kenapa dia itu meragukan Tuhan? Ya, karena dia katakan bahwa saya umur sudah lanjut, ya sudah tua dan tidak mungkin dapat keturunan. Tapi malaikat Gabriel tadi berkata bahwa kamu akan memiliki dan anak dan keturunan. Dan dikatakan, saya ulangi lagi dalam ayat yang ke-13, sampai malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, tidak terpikirkan oleh Zakaria dan istrimu bahwa dia akan memiliki anak. Mungkin doa-doa saudara atau kita, kok udah sekian lama doa saya kok tidak ada dengan Tuhan, kok saya tidak ada. Saudara, ketahuilah
Sakaria puluhan tahun. Kalau kita ambil saja dia menikah nomor 3, berarti dia 40 tahun menanti dengan sangat luar biasa. Menanti janji Tuhan. Ya, apakah doa saya didengar Tuhan? Tapi dia sebagai imam, dia melakukan tugas dengan serius, dan dia sungguh tidak pikir lagi tidak ada. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, dari ayat 13 sampai ayat 17 ini berkata bahwa itu berita tentang doa yang dikabulkan yang sangat luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, apakah Sakaria, tadi saya mungkin sudah keduluan, Sakaria dia sudah membayar harga. Saudara, dalam kehidupan ini kita harus membayar harga. Apapun kita harus bayar harga. Saudara, kita melakukan sesuatu pasti ada harga yang harus dibayar, saudara. Kalau kita mau kerja menjadi karyawan yang baik, kita harus ada harga yang dibayar. Kita harus pagi-pagi, kita juga harus cekatan dalam bekerja, kita juga harus melakukan dengan sungguh-sungguh, kita juga harus rajin. Ya, tidak boleh malas-malasan, semua ada harus dibayar. Saudara, kita pengen anak kita supaya menjadi orang yang kita harapkan. Kita tentu mendidik dia, kita menyekolahkan dia, kita juga mendidik dia supaya juga ayo rajin belajar dan sebagainya. Bahkan sekarang kalau saya lihat, saudara, cucu saya waktunya habis, saudara. Dia habis waktunya untuk belajar, saudara. Dari pagi sampai malam. Kalau sekian kadang-kadang sampai jam 6:30 baru selesai. Karena setelah pulang sekolahnya sampai dengan jam 2:30, jam 3 kadang-kadang. Dilanjutkan les bahasa Inggris, dilanjutkan lagi les pelajaran. Itu terus berlanjut, saudara. Orang tua ingin supaya anaknya berhasil dan nanti akan menjadi, maksudnya kan orang suka jadi orang, biar jadi orang, maksudnya bisa berhasil. Itu orang tua. Berarti ada sesuatu yang harus dibayar. Bagaimana dengan kita, saudara? Saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Lukas 9 ayat yang ke-23 demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saya ulangi, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Menyangkal diri artinya bersedia memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia. Saudara, susah ya, harus berbeda dengan dunia. Jadi kalau kita sama dengan dunia, kita tidak menyangkal diri, saudara. Ya, saudara bisa uraikan sendiri bagaimana harus berbeda dengan dunia. Saudara, selanjutnya juga untuk itu seorang yang menyangkal diri, dia juga perlu belajar sungguh-sungguh dengan tekun dan perlu waktu yang sangat lama. Jadi tidak cepat. Menyangkal diri tidak enak, saudara. Ya, itu kesukaan kita harus buang, kita harus tinggalkan, dan kita harus lepaskan. Dan bagaimana dikatakan selanjutnya, memikul salib setiap hari. Ini sangat berat, saudara. Salib harus dipikul setiap hari. Ini sangat berat. Artinya kita bersedia menderita, saudara. Nggak enak bener kan jadi orang Kristen ya, harus menderita begitu. Saudara, kita harus bersedia menderita demi kemuliaan nama Bapa, saudara. Kita harus bersedia. Itu harus harga yang kita bayar, saudara. Kita harus berani membayar. Kita harus berani menyangkal diri. Dan kita harus berani memikul salib. Tanpa itu, no, tidak bisa. Kita enak-enak saja. Tuhan Yesus sudah melakukan tugasnya yang berat. Dia sudah dihina, diolok, dicaci maki. Ya, bahkan mau dilemparkan batu. Bukan karena dia jahat, tetapi dia melakukan kebaikan. Malah mau dibunuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Bahkan memang hari terakhirnya, detik-detik terakhirnya, dia memang harus sangat-sangat menderita. Siapa sudah nonton film itu, The Passion itu ya, saudara, bagaimana Tuhan Yesus begitu menderita. Dia sudah menyerahkan diri. Dia Tuhan, dia pemilik dunia ini, tapi dia mau menyerahkan, dia Tuhan Allah melalui Roh Kudusnya mau menjelma menjadi manusia, jadi sama dengan manusia, dikucilkan, dihina, diolok, bahkan menderita sampai mati. Saudara, karena apa? Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Berbahagialah saudara saya
kalau kita percaya sama Tuhan Yesus. Saya percaya angkat tangan. Haleluya. Saya percaya kita semua percaya sama Tuhan Yesus yang ada di sini ya. Kalau kita percaya sungguh-sungguh saudara, karena hanya di dalam Tuhan Yesus, tidak ada di tempat yang lain, tidak ada Tuhan yang lain dapat menyelamatkan manusia. Tuhan yang lain mungkin maaf saja dengan suatu predikat-predikat yang luar biasa, ya wow, tapi Tuhan kita adalah Dia mau menderita menjadi sama dengan manusia, menderita. Bagaimana hari ini kita sebentar akan masuk perjamuan kudus. Saudara, kita diingatkan bahwa melalui perjamuan kudus ini kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Itu penting saudara, supaya kita mengingat dan kita tidak melupakan betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Dia sudah menyerahkan hidupnya, mencurahkan darahnya, tubuhnya tercabik-cabik. Oleh karena apa? Karena dosa kita. Ada Tuhan yang lain mau seperti melakukan ini? Tidak ada. Cuma Tuhan Yesus. Banggalah kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, karena kita sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, maaf, banyak janji-janji bohong. Saya nggak mau sebut ya, banyak janji bohong yang lain. Tapi Tuhan, dari kesaksian-kesaksian yang cerita, saya betapa mereka melihat Tuhan. Wah, ini jadi di sini kan Zakaria yang melihat malaikat saja udah, karena ada satu kekudusan. Kita mungkin merindukan suatu saat kelak kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita akan melihat, ya, bertemu muka dengan muka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Selanjutnya saudara, bahwa seseorang yang menolak memasuki proses penyangkalan diri dan penyaliban diri berarti tidak bersedia untuk dimiliki oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih, dan ayat yang terakhir saya baca dari Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Berat saudara. Berarti memang ikut Tuhan bukan enakan saudara. Ikut Tuhan kita harus pikul salib. Ya, pikul salib setiap hari saudara. Dan menyangkal diri. Artinya kenikmatan yang kita harus kadang-kadang kita harus tanggalkan satu persatu. Tanggalkan satu persatu. Tuhan saya serahkan ini Tuhan. Kadang-kadang enak saudara kalau kita ngomelin orang saudara ya. Apalagi kita ngomongin orang. Ini mulut paling jahat saudara. Mulut kita racun dan ini bisa membawa kita masuk ke neraka saudara. Dari mulut kita ini bisa keluar kutuk. Dari mulut kita ini bisa keluar pujian. Dari mulut kita bisa memberkati orang. Oleh sebab itu mulut kita hati-hati saudara. Mulut kita sangat berbahaya dan bisa membawa kita juga masuk dalam api neraka. Ini baru mulut, dan banyak yang lain mungkin kita harus tinggalkan. Kita harus tinggalkan. Karena ya habis sudah ini ya keren, dikurangi, ditinggalkan sesuatu yang terbaik. Barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sangat-sangat kita sudah lama ikut Tuhan saudara. Saya juga akan merasa takut dan ngeri kalau Tuhan katakan engkau tidak layak, engkau tidak layak bersamaku, engkau tidak layak. Oleh sebab itu pagi ini kita mau datang pada Tuhan saudara. Kita mau hampir Dia, ya, kita mau belajar memikul salibnya, ya, setiap hari saudara. Dan kita juga mau menanggalkan saudara segala kenikmatan kita kalau tinggalkan, ya, dan kita mengikuti jejak Tuhan. Dan saya undang semua yang tiba pemuji musik, kita mau angkat pujian. Kita angkat pujian. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan
semua menjadi murid-Mu, menjadi umat-Mu yang nanti akan memuridkan orang lain. Kami harus datang dan kami harus menyangkal diri kami, yang seringkali Tuhan kami tidak sadari. Itu yang terpenting. Dan bukan hanya orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Biarlah Tuhan, ketika kami datang kepadamu, Engkau mengenal kami Bapa. Engkau mengenal aku Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami, ajar kami senantiasa setiap hari kami boleh menyangkal diri. Dan juga Tuhan, saat kami menyangkal diri dan memikul salib, di situ Engkau ada bersama denganku Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan menikmati juga Tuhan tubuh dan darah Kristus yang Tuhan sudah naik ke kayu salib, dan di sanalah Tuhan tubuh dan darah Yesus yang sudah dipecah-pecahkan, yang sudah darahnya mengalir. Dan kami tahu Bapak, darah Kristus itu akan menyembuhkan kami. Darah Kristus itu akan memulihkan kami. Darah Kristus yang akan memperbaharui hidup kami. Biarlah pada pagi hari Tuhan kuduskan hati, pikiran, roh, jiwa kami. Karena kami akan menerima tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi kami, bagi dosa kami. Ya, Bapak. Memang kami pada saat kami setelah kami dibaptis, setelah kami mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat pribadi kami, dan saat kami mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dalam pribadi kami, saat itu Tuhan sudah bebaskan kami dari dosa-dosa lama kami. Namun berjalannya waktu Tuhan, kami masih terus melakukan dosa-dosa yang seringkali kami tidak sadari atau kami sadari Bapak. Ampuni pada pagi hari Tuhan. Ampuni kami Bapak. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan hati, pikiran, roh, jiwa kami, agar kami tidak berdosa di hadapan Tuhan. Dan saat kami makan dan minum roti dan anggur ini, kami benar-benar merasakan ada persekutuan antara kami dan Tuhan. Dan ketika kami tidak mau melepaskan dosa-dosa kami, dosa iri hati, dosa dengki, dan dosa yang terutama yaitu tidak mau mengampuni orang lain. Ya Tuhan. Maka ketika kami makan makanan roti dan anggur ini Bapak, Terima kasih. penyakitlah yang datang Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu mari Bapak, pada pagi hari ini Tuhan, Kau melihat hati kami masing-masing. Kami mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau telah mengampuni kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang ada di dalam surga, biarlah kami terus Tuhan berada dekat dengan Engkau, dan terus Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, biar Engkau melihat hati kami dipenuhi dengan kuasa darah. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami serahkan hamba-hamba-Mu yang bertugas. Terima kasih. Urapan-Mu atas mereka yang bertugas membawakan. Tuhan membawa roti dan anggur ini untuk Tuhan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Urapan-Mu atas mereka Bapa, sehingga mereka membawa ini dengan hati, pikiran, roh, jiwa yang tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih juga ya Tuhan, pada pagi hari ini kami yakin dan percaya Tuhan mengurapi setiap kami. Tuhan, kami serahkan roti dan anggur ini dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan mengurapi roti dan anggur ini Bapa, dan menjadi kekuatan bagi kami.
menjadikan kesehatan bagi kami, menjadikan damai dan sukacita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, angkat roti di hadapan Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku, mari kita makan bersama dalam nama Yesus." Angkat cawan di hadapan Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan,
mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, Amin. darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur dari mulut kita masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur. Terima Terima kasih dan terima kasih. Terima kasih buat karya keputusan Tuhan melalui tubuh dan darah-Mu. Terima Terima kasih kasih Tuhan. waktunya kami sudah Terima kasih bersekutu Bapak. dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih bagimu ya Tuhan segala pujian. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan segala karya Terima kasih Tuhan. Kami boleh dibebaskan. Kami disembuhkan. Kami dikuatkan. Mengalir. Membasahi hidup kami, membasahi hati kami, pikiran kami. Kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan turun, kuasa Tuhan turun. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Terima kasih. Tuhan. Kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami merasakan kasih-Mu mengalir. Terima kasih. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam hidup Terima kasih. sehingga pikiran kami Tuhan menjadi terang dalam Tuhan, hidup kami menjadi terang bagi kami, Amin. bagi Terima Tuhan. kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, kami akan menjadi saksi-Mu Bapa. Amin. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi Haleluya. alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami merasakan persekutuan yang indah. Amin. Tuhan terus menuntut kami. Tuhan memeluk kami masing-masing. Terima kasih. Tuhan mengangkat setiap masalah Amin. Dalam nama yang Yesus. ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Dan kami merasakan itu Tuhan. Kelegaan. Amin. Ada kelegaan terjadi. Terima kasih. Kelegaan di setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.